Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghafur dari Divisi Diklat AGD Dinkes DKI Jakarta. Teman-teman sejawat semua, AGD Dinkes mempunyai 26 kompetensi dasar ya untuk teman-teman sejawat, di mana teman-teman sejawat semua harus memahami ya 26 kompetensi karena nanti akan di asesmen. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ya atau menjelaskan mengenai SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tentang penanggulangan kondisi kegawat-dauratan dan intensif cedera tulang. Ya, apa itu cedera tulang atau fraktur? Adalah terputusnya kontinuitas atau keutuhan korteks tulang menjadi dua bagian atau lebih, sehingga menimbulkan gerakan yang abnormal disertai krepitasi dan nyeri. Adapun tanda dan gejala fraktur, yang pertama adalah swelling. Swelling terjadi karena kebocoran cairan ekstraseluler dan darah dari pembuluh darah yang telah ruptur ya atau sobek pada fraktur pangkal tulang. Kemudian yang kedua adalah deformitas atau perubahan bentuk ya dari anatomi yang normal. Misalnya Anda perhatikan seseorang apabila terjadi fraktur tibia, lihat apakah bentuknya sesuai anatomis atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah tenderness atau nyeri tekan dan tidak nyaman ya pada daerah yang fraktur. Pada saat Anda lakukan penekanan akan terjadi nyeri. Kemudian krepitasi yang keempat ya terjadi bila bagian tulang yang patah bergesekan dengan tulang yang lainnya. Ya, pada saat Anda tekan akan terdengar bunyi krek ya atau krepitasi. Yang kelima adalah disability ya, adalah keterbatasan atau kekurangan untuk melakukan gerakan secara normal. Ya, misalnya terjadi fraktur tibia fibula. Ya, coba instruksikan kepada korban atau pasien, Bapak Ibu coba gerakan telapak kakinya. Nah, di situ akan terjadi keterbatasan atau kekurangan untuk melakukan gerakan. Selanjutnya adalah uraian prosedur ya. Di sini uraian prosedur atau SOP ya. Standar operasional pelaksanaan, yaitu penggunaan spalek, penggunaan air splint dan vakum splint. Yang pertama prosedur 3A. Apa itu 3A? Aman diri sendiri, aman lingkungan, aman pasien. Dalam aman sendiri, teman-teman perhatikan gunakan APD selengkap mungkin. Karena apa? Jangan sampai percikan darah ya pada fraktur terbuka terpecik ke kita. Karena prinsipnya adalah semua cairan yang ada di korban atau pasien adalah media yang terbaik untuk menularkan penyakit. Kemudian yang kedua adalah periksa kondisi pasien. Ya, pasiennya sadar atau tidak, mengeluh kesakitan atau tidak. Kemudian yang ketiga, pastikan airway, breathing dan sirkulasi telah stabil. Ya, dalam artian bagaimana mengecek airway? Panggil, Pak, Bu, kenapa? Namanya siapa? Pasien itu bisa menyebutkan kalimat yang panjang tanpa ada suara tambahan, berarti airway-nya clear. Kemudian breathing, breathing kita nilai bagaimana frekuensinya. Ya, apakah dia takipnu, ya napas cepat, RR-nya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah sirkulasi, bagaimana kita tahu sirkulasi normal atau tidak. Ya, hitung ya nadinya, heart rate-nya, kemudian bondingnya ya kuat atau tidak. Keempat adalah identifikasi bagian tubuh mana yang akan dibidai ya. Misalnya terjadi di mana frakturnya, dislokasinya di mana, maka kita akan sesuaikan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, jangan sampai frakturnya femur ternyata bidainya lebih pendek ya. Kemudian yang kelima adalah lepaskan pakaian atau perhiasan yang menutupi bagian yang luka atau terindikasi fraktur. Ya, lepaskan semuanya. Karena apa? Karena perhiasan dan pakaian akan
memperlama ya tindakan kita untuk melakukan pembidean. Kemudian yang keenam adalah perhatikan hal-hal yang berikut ya. Yang pertama, bagian dari tubuh yang mana, kemudian apakah ada luka terbuka atau tidak, apakah perlu membatasi gerak bagian tubuh tertentu atau tidak, apakah ada luka terbuka atau tidak. Kalau teman-teman menemukan fraktur dengan luka terbuka, berarti itu tipe fraktur dengan open fraktur. Maka yang teman-teman perhatikan adalah stop bleeding ya, hentikan dulu perdarahannya, baru nanti dilakukan pembidean. Kemudian yang ketujuh adalah cek PMS before atau sebelum kita lakukan pembidean. Apa itu PMS? Pulse motorik sensorik ya. Bagaimana cara mengecek pulse? Misalnya seseorang dengan fraktur tibia fibula, maka pulse yang akan kita cek adalah pulse ya pada dorsalis pedis ya. Nanti pada prakteknya akan saya jelaskan. Kemudian motorik, bagaimana cara mengecek motoriknya masih bagus atau tidak? Instruksikan korban atau pasien itu, Bapak Ibu coba gerakan telapak kakinya. Ya, motoriknya masih bagus atau tidak. Kemudian sensorik, teman-teman boleh swab ya menggunakan apapun, stick, pulpen bagian telapak kakinya. Kemudian apabila dia ada sensasi geli, berarti sarafnya masih bagus. Ya. Kemudian lakukan pembidean dengan melewati 2 sendi ya pada fraktur. Misalnya fraktur tibia fibula, panjang bidenya harus melewati sendi ankle dan patella. Apabila pasien itu mengalami dislokasi misalnya pada patella, maka panjang bide harus melewati 2 tulang panjang. Apa saja? Yaitu tulang tibia fibula dan femur. Ya, sendi yang masuk dalam pembidean adalah sendi di bawah dan di atas patah tulang. Yang perlu perhatikan teman-teman, jangan meluruskan tulang yang fraktur. Kenapa? Karena bisa berisiko pada saat Anda tarik, ternyata fragmennya atau patahannya runcing. Pada saat Anda kembalikan ke posisi anatomis, ternyata fragmen atau patahan itu akan menusuk arteri. Maka apa yang terjadi dengan arteri? Ruptur sehingga bleeding ya akan terjadi sindroma kompartemen. Kemudian ke-9 adalah posisikan anggota gerak yang mengalami fraktur atau dislokasi secara hati-hati. Jangan paksakan gerakan. Jika sulit diluruskan, maka pembidean dilakukan apa adanya sesuai dengan yang kita temukan. Ya, jangan paksakan Anda meluruskan. Kemudian poin yang ke-10 adalah berikan bantalan empuk pada anggota gerak yang dibidai ya, atau nama lainnya adalah bantalan ya. Kita bisa menggunakan mitela ataupun balut cepat ya sebagai tahanan. Ya, karena apa? Karena di tonjolan tulang itu supaya tidak sakit. Ya. Kemudian poin yang ke-11 adalah jika menggunakan alat spalek, lihatlah bide di atas atau di bawah daerah fraktur, jangan mengikat tepat di atas fraktur dan jangan mengikat terlalu kuat. Kemudian pada air splin ya, pasangkan air splin pada daerah fraktur, kemudian isi udara menggunakan pompa splin. Yang ketiga adalah vakum splin, dipasangkan vakum splin pada area fraktur. Kemudian yang ke-12 adalah evaluasi PMS. Ya, ini after ya, setelah kita lakukan pembidean, cek PMS, pulse motorik sensorik. Bagaimana perabahan pada arteri dorsalis pedisnya, masih teraba atau tidak? Kalau tidak teraba berarti pengikatan terlalu kencang. Maka apa yang Anda lakukan? Kendorkan lagi. Kemudian motoriknya, Bapak Ibu coba gerakan telapak kakinya. Apabila korban itu tidak ada kesemutan dan masih bisa menggerakkan, berarti pengikatannya pas. Kemudian sensorik swab ya, menggunakan ujung pulpen atau apapun. Kalau umpamanya sensoriknya masih berfungsi, berarti pengikatan tepat. Kemudian yang ke-13 adalah jika nadi tidak teraba, longgarkan. Ya, tadi bisa dicek di pulse. Ya, teman-teman hafalkan, sampai ketemu nanti di praktek. Tetap semangat, AGD Jaya.